Bila pada malam hari ini kita akan mencoba menyampaikan sepotong ayat di mana ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudal linnas, merupakan petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan menerangkan atau memberikan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk. Wal furqan, dan pembeda. Jadi jelas dalam ayat ini bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah di bulan Ramadan awalnya. Al-Quran itu mengalami masa turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang dimulai dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, diakhiri dengan surat Al-Maidah ayat 3. Ayat pertama turun adalah Al-Alaq yang berbunyi Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di situ. Jadi tidak lengkap satu surat. Memang seperti itu turunnya ayat. Tetapi dari Lauh Mahfuz, dari sumber dari tempat aslinya, turun ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah itu sekaligus. Ya, sekaligus sebanyak 30 juz, 114 surat. Turun ke bumi baru bertahap. Di mana pada waktu itu Nabi Muhammad sedang bersemedi, sedang bertahanus di Gua Hira selama 40 hari. Maka di hari ke-40 itu turunlah ayat yang pertama. Yang kita sebutkan tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mulai Nabi Muhammad didatangi oleh Jibril sebagai perkenalan beliau pertama. Memang Nabi Muhammad merasa takut sehingga beliau menggigil dan pulang ke rumah istrinya. Dia dalam keadaan pucat. Dikatakan oleh istrinya, apa yang datang kepadamu? Atani namus, datang kepada saya orang besar. Maksudnya itu malaikat Jibril. Nabi Muhammad belum kenal, diistilahkan saja orang besar. Memang Nabi Muhammad dipaksa oleh Jibril untuk membaca. Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tidak pandai membaca. Jadi bapak dan ibu-ibu, Nabi Muhammad itu tidak pandai membaca. Nabi Muhammad itu tidak pandai menulis. Makanya disebut beliau Nabiyil Ummi, Nabi yang ummi. Ummi artinya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tetapi beliau dibacakan Al-Quran, begitu dibacakan langsung hafal. Jadi jenius. Kenapa Nabi Muhammad tidak pandai membaca, tidak pandai menulis? Ini memang sengaja dikunci oleh Allah. Untuk apa? Supaya nanti jangan orang menuduh Quran itu karangan Nabi Muhammad. Itu pun masih ada orang menuduh itu. Quran itu adalah karangan Muhammad. Karena orang tahu selama ini Nabi Muhammad itu tidak punya talenta yang banyak. Keistimewaan beliau hanyalah jujur. Akhlaknya mulia. Tapi beliau tidak banyak punya keahlian. Misalnya ahli bela diri, tidak. Ahli bikin syair juga tidak. Kalau ahli syair lebih ahli Umar bin Khattab.
Kenapa kemudian berubah menjadi pandai membaca ayat yang susunan kata-katanya lebih hebat daripada syair? Lebih hebat daripada syair yang dibuat oleh orang-orang Arab ketika itu. Orang heran kenapa Muhammad bisa pandai seperti itu, berubah secara mendadak. Orang tidak tahu bahwa yang mengajarnya adalah malaikat Jibril. Allah melalui malaikat Jibril. Jadi turun ayat ini untuk apa? Jelas disebutkan di sini hudal linnas. Petunjuk untuk manusia. Bukan hanya orang beriman saja. Bukan hanya orang Islam saja. Semua manusia boleh mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran. Dengan syarat mau membacanya, mau mentadaburkannya. Banyak orang yang dapat petunjuk daripada Al-Quran, tapi bukan untuk beriman, bukan untuk diamalkan, bukan untuk beribadah. Yang diambil mungkin sisi-sisi teknologinya dan lain sebagainya. Jadi Quran itu hudan. Quran itu turun seperti Iqra tadi, tidak mempunyai bismillah. Ini perlu juga bapak-bapak dan ibu-ibu kita ketahui, bismillah yang asli hanya terdapat dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu asli. Itu yang tidak ada perbedaan pendapat bahwa bismillah di situ memang termasuk ayat Al-Quran. Bismillah yang ada di pangkal Al-Fatihah itu diperdebatkan. Artinya khilafiyah. Dari 4 imam mazhab, 3 diantaranya mengatakan bismillah itu satu ayat daripada Al-Fatihah. Yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Malik tidak. Imam Malik itu kalau sholat tidak membaca bismillah, bukan disir, memang tidak membaca. Kenapa ilmu ini kita perlu tahu? Karena kalau kita sholat di tempat orang yang tidak terdengar bismillahnya, supaya kita paham. Ada orang, ini kejadian pada diri saya sendiri, ya. Saya sholat, saya jadi imam. Ketika itu saya membaca surat Wadduha, tidak pakai bismillah. Diulangnya sholatnya kembali. Ini kan sebuah kebodohan ini. Tadi sudah berjamaah, sudah dapat pahala 27 kali lipat. Kemudian diulang lagi karena imamnya tidak kedengaran baca bismillah di ayat. Bukan di Al-Fatihah. Di Al-Fatihah saya jaharkan ketika itu. Saya biasanya sholat bismillahnya di Al-Fatihah disir, bukan tidak dibaca, disir. Tapi tadi saya tanya jahar atau sir? Jahar kata imam di sini. Ya, saya jahar. Karena jahar dan sir itu boleh saja. Nah, tapi Imam Malik tidak membaca. Nah, yang 3 tadi bagaimana? Imam Abu Hanifah membaca tapi sir. Imam Syafi'i membaca jahar. Imam Ahmad bin Hambal membaca sir. Makanya di Mekah kan tidak kedengaran itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pergi haji, nah, itu orang bermazhab Hambali. Nah, jadi ilmu ini penting supaya kita tahu, oh ini tidak kedengaran bismillah, tidak apa-apa. Karena memang ada riwayatnya begitu. Jangan diulang sholat kita, rugi kita. Di samping rugi bukan hanya rugi, tapi bodoh. Nah, yang 27 hilang. Hanya dapat 1. Nah, tadi sudah dapat pahala 27 kali lipat. Karena dianggap itu tidak sah, karena tidak terdengar bismillah, diulang lagi. Jadi 26-nya hilang. Kan rugi itu. Nah, masih ada itu. Nah, jadi perlu kita ibadah itu dengan ilmunya. Kalau di surat-surat pendek yang kelihatan ada bismillah, itu tidak termasuk ayatnya. Ya. Misalnya
Qul huwallahu ahad. Sesudah itu qul a'udzu birabbil falaq dibatasi dengan bismillah. Bismillah di situ fungsinya adalah pembatas antara qul huwallahu ahad dengan qul a'udzu birabbil falaq. Tidak termasuk ayatnya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sesuatu yang sudah pas tidak perlu ditambah. Ada kalanya ditambah semakin tidak baik. Misalnya ibu-ibu menggulai, garamnya sudah pas, ditambah, kira-kira baik enggak? Garamnya sudah pas, ditambah. Tapi ada yang ditambah boleh. Misalnya orang bekerja tempat kita, gajinya sebulan 3 juta, kita tambah menjadi 3,5 juta, itu boleh. Karena membaikkan kepada orang itu. Nah, jadi ada kalanya menambah dari yang pas itu tidak baik, ada kalanya baik. Nah, melihat keadaannya. Tapi dalam soal ibadah, apalagi ibadah mahdoh, itu pas bandrol. Bandrolnya mana? Sesuai dengan yang dipetunjuk dari Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kita sudah lebih dari 14 abad jauhnya dari Rasulullah. Kapan kita melihat Nabi? Melihat itu bukan hanya dengan mata. Melihat dalam makna mengetahui. Artinya dengan ilmu. Nah, makanya kita belajar. Kata Nabi, belajar itu tidak ada batas. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari ayunan sampai lahat. Bukan lahat di Sumatera Selatan ya. Nah, lahat artinya sampai mati. Di hadis lain Nabi katakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajib, bukan sunat. Makanya kita menuntut ilmu terus. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.